Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan langkah kita menuju masjid dalam rangka menuntut ilmu agama. Meskipun sedikit atau tidak ada yang kita dapati di majelis ilmu, maka cukuplah duduk dengan orang-orang yang baik, insyaallah akan mendapatkan kebaikan pula. Karena jalisus saleh, teman yang baik itu akan memberikan dampak yang baik kepada temannya yang lain. Belum lagi kalau sekiranya kita fokus, sibuk, asik mendengarkan istima', maka Allah akan memberikan sedikit ilmu. Karena ilmu itu adalah minnatun ilahiyah, pemberian Allah, bukan karena kesungguhan, bukan karena kecerdasan, bukan karena keuletan kita. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini umat, kita akan membahas sebuah tema, yaitu bolehnya ghibah. Kita akan mengacu pada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Hujurat ayat 12. Silakan umahat dibuka surah Al-Hujurat ayat 12. Sudah? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka ada yang dosa. Janganlah kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya, daging bangkai saudaranya? Fakarihtumu, maka pasti kalian tidak menyukai. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat yang mulia ini umahat menyebutkan kepada kita 3 larangan, di mana 3 larangan ini saling berkaitan erat satu sama lain. Di mana ghibah itu muncul karena berawal dari berprasangka kepada orang, berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian dari prasangka buruk itu lahirlah tajassus, mencoba mencari informasi, memata-matai, menguping-upingin. Akhirnya apa? Lahirlah ghibah. Nah, ketiga larangan ini sebelum Allah menyebutkannya, Allah awali dulu dengan nida, seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Umahat, kalau sekiranya mendapati ayat yang seperti ini, kita mencoba mengumpulkan ada sekitar 83 ayat di dalam Al-Quran yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka pasti setelahnya itu umahat ada perintah atau ada larangan. Ada perintah atau larangan.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu auladakum, dan seterusnya. Apa faedah rahasianya ini? Faedahnya ummahat bahwa orang yang bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu hanya orang yang beriman. Itu aja, hanya orang yang beriman. Beriman terhadap perintah Allah, beriman terhadap janji-janji Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga inilah yang membuat dia bisa istiqomah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kalau di dalam dirinya ada asas iman, fondasi keimanan. Maka ini pelajaran bagi kita orang tua, hendaknya yang kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang perkara keimanan. Sehingga anak itu nanti mudah untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan, meskipun orang tuanya enggak melihatnya, meskipun orang tuanya tidak mengawasinya, karena keimanannya lah yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Perintah yang pertama atau larangan yang pertama, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ada yang dosa. Ini larangan yang pertama ummahat, yaitu prasangka buruk. Kita sebut dulu bahwa dalam perkara mengetahui sesuatu ummahat itu ada 5 tingkatan. Yang pertama, dia mengetahui perkara dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu yang itu nanti akan melahirkan keyakinan. Berarti apa? 100% benar pengetahuannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dzon, prasangka. Prasangka ini 75% benarnya, 25% salahnya. Kemudian yang ketiga adalah syak. Syak itu berada di tengah-tengah. 50 benarnya, 50 salahnya. Yang keempat adalah waham. Waham ini lawan dari dzon. 75 salahnya, 25 benarnya. Kemudian yang terakhir adalah jahlun. Kalau jahlun ini 100% salahnya. 100% salahnya, tidak ada nilai kebenarannya. Kemudian yang terakhir yang 200% kesalahannya adalah jahil murakkab. Paham umat? Jahil murakkab. Jahil pangkat 2. Dia menyangka dirinya benar, ternyata dia apa? Salah. Terus menyampaikan kesalahan pula. Contoh kalau kita katakan seperti ini. Kita ditanya oleh seseorang, siapa presiden Indonesia di tahun 2025? Kayaknya Pak Jokowi. Ini apa ini ummahat kira-kira? Ini kayaknya, dia bilang kayaknya. Ini apa? Kayaknya. Ada kemungkinan ada. Kalau dia bilang Pak Jokowi, enggak ada dia bilang kayaknya Jokowi. Maka kalau dia bilang dengan penuh keyakinan Pak Jokowi, maka ini apa ummahat? Jahil. Menyampaikan sesuatu yang nol kebenarannya. Paham? Kalau dia dikasih tahu enggak Prabowo kok, enggak Pak Jokowi. Paham, dia ngeyel padahal sudah disampaikan kebenaran. Maka bisa terjatuh kepada jahil murakkab.
Nah, kalau dia bilang Pak Prabowo, maka ini berarti apa? Dia menyampaikan dengan ilmu 100% kebenarannya. Kalau dia bilang kayak-kayaknya Pak Jokowi, dia tidak yakin 100% kebenarannya. Berarti ini bisa apa umahat? Bisa waham. Bisa apa? Terjatuh kepada waham. Karena dia awali dengan apa? Kayak-kayaknya. Dia enggak bisa memastikan. Kalau dia bilang begini, Prabowo atau Jokowi? Ini apa umat? Ragu. 50 benarnya, 50 salahnya, syak. Jadi prasangka itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Nah, kalau kita menyangka seseorang itu berada di atas kebenaran padahal dia tidak benar, maka ini adalah dzon. Nah, dzon itu terbagi menjadi dua, ada husnudzon, ada su'udzon. Berprasangka baik dan berprasangka buruk. Nah, yang disebut di ayat ini adalah prasangka buruk. Hanya saja Allah menyebutkan inna ba'dadh-dzanni ism. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu ada dosa. Ada yang dosa. Pemahaman kebalikannya umahat berarti di sana ada yang tidak dosa. Maka ulama kita memperincikan bahwa prasangka buruk itu terbagi menjadi 4 hukum. Terkadang wajib kita berprasangka buruk. Contohnya dalam hal apa ini umahat? Kita wajib berprasangka buruk. Seperti yang sering dipakai ulama jarah wa ta'dil dalam menghukumi seorang rawi. Contoh umahat, tak kala ada seorang rawi yang pernah dia bohong 1 kali saja. Rawi itu adalah orang yang menyampaikan hadis. Maka rawi ini digelari dengan muttahimum bil kadzib. Ada dugaan nanti dia berdusta atas nama Rasulullah. Paham umat? Maka sampai mati orang yang digelari seperti ini, dia tidak akan diterima periwayatannya. Apalagi kalau dia berani berdusta atas nama Rasulullah. Contoh dia menyampaikan hadis man akala salome dakhalal jannah. Siapa yang makan salome maka akan masuk surga. Ini anjuran untuk apa umahat? Makan salome bagi warga Balikpapan. Maka orang tersemangat, termotivasi untuk apa umat? Makan salome karena mendengar hadis dari Rasulullah. Maka orang seperti ini digelari dengan maudu, orang yang suka membuat hadis palsu. Jadi berdusta atas nama Rasulullah, berdusta kepada orang, bahkan kepada binatang dia pernah sekali berdusta, maka dia tidak akan diterima periwayatan hadisnya. Karena ulama jarah wa ta'dil berprasangka buruk di sini, jangan-jangan nanti dia mendustakan hadis Rasulullah. Contoh yang lain umahat, wajibnya kita berprasangka buruk tak kala di malam hari ada orang loncat masuk ke dalam rumah kita. Boleh enggak kita di sini berprasangka baik umat? Kayaknya dia mau lihat sesuatu atau apalah, biarin aja. Bisa enggak umat seperti itu kita? Enggak, kita wajib berprasangka buruk. Ini pasti maling ini. Ini jangan-jangan maling ini. Akhirnya kita apa? Bangunin suami atau teriak, bangunin warga. Ini prasangka buruk yang wajib kita lakukan. Dan kita tidak apa umat? Tidak berdosa dalam hal ini.
Kemudian yang kedua, prasangka buruk yang hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Jika kita lakukan dapat pahala, jika tidak maka tidak berdosa. Seperti contohnya ini seperti ketika ada dua orang yang saling bombean gitu, saling bermusuhan, saling tidak tegur sapa, kemudian berprasangka, jangan-jangan dia datang lagi ke sini untuk nyakitin saya, gibahin saya, ngomelin saya. Paham? Karena sebelumnya apa umahat dia disakiti kan? Padahal mungkin orang itu datang minta maaf, datang untuk berbuat baik. Maka dalam hal ini boleh-boleh saja, sunnah-sunnah saja kita apa? Berprasangka buruk kepadanya. Untuk apa umahat? Untuk kehati-hatian. Kemudian yang ketiga, yang hukumnya mubah kita berprasangka buruk, yaitu kepada seseorang yang memang terbiasa melakukan keburukan tersebut. Dia terbiasa mungkin nyolong, terbiasa copet, terbiasa kalau masuk ke komplek BAB sembarangan. Ketika ada kejadian, terus kita berprasangka kepada orang tersebut, maka ini apa umahat? Wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Paham? Tak kala ada orang yang terkenal di Balikpapan ini suka maling kotak infak. Ketika dia masuk ke dalam masjid BDI sini umat, boleh kita berprasangka? Iya boleh. Awas, jangan-jangan nanti dia mau singkirin kotak infak itu. Paham? Atau ada umahat yang dia terbiasa kalau datang ke kajian hanya datang sebentar ngambil kue terus pulang, nggak ikut kajian sampai selesai. Jangan-jangan dia datang ke sini hanya untuk ngambil kue. Kita nggak usah kasih dia kue, nggak usah hidangkan. Ini apa umahat? Ini boleh. Kenapa? Karena orang itu sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Kemudian prasangka buruk yang hukumnya haram yang terakhir, yaitu berprasangka kepada orang mukmin, orang yang baik yang tidak biasa melakukan perbuatan tersebut. Ada orang muslim umahat masuk ke dalam masjid untuk sholat. Kita curigai dia mau nyolong kotak infak. Berdosa enggak kita seperti ini umahat? Berdosa. Ketika kita di rumah ada ada ibu-ibu berkerudung sambil nentengin anaknya, ngetok-ngetok rumah kita. Boleh enggak kita berprasangka kayaknya maling ini? Kayaknya tukang minta-minta ini. Padahal dia mungkin akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Jadi kalau orang itu tidak terbiasa melakukan hal itu, ketika kita berprasangka buruk, maka kita umahat melakukan perbuatan yang haram. Tak kala Sofia binti Huyai mendatangi Rasulullah di malam hari di saat Rasulullah itikaf di masjid. Akhirnya apa? Rasulullah menemui Sofia ini karena kita tahu waktu itu belum ada lampu, gelap gitu ya. Kemudian Rasulullah ngobrol sebentar dengan Sofia. Tiba-tiba ada dua orang sahabat lewat. Ketika melihat Rasulullah bersama dengan perempuan yang itu tidak kelihatan oleh mereka, akhirnya dua sahabat ini mempercepat jalan mereka. Kemudian Rasulullah berkata, pelan-pelan kalian jalan. Ini Sofia. Paham? Ini Sofia binti Huyai. Bukan perempuan yang lain. Tapi ini adalah istriku. Kenapa kira-kira umahat? Kalau tidak disampaikan seperti ini, maka akan muncul prasangka buruk
dari dua sahabat ini kepada Rasulullah. Rasulullah selingkuh nih. Rasulullah berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini yang pertama ummahat di ayat ini, yaitu haramnya berprasangka buruk kepada orang yang tidak biasa melakukan hal tersebut. Berprasangka buruk kepada orang lain haram hukumnya, terlebih lagi berprasangka buruk kepada Allah. Gimana caranya? Contohnya ummahat, seseorang itu berprasangka buruk kepada Allah. Contoh gini, ketika dia ada kue, terus ada orang mau minta sesuatu atau kue tersebut dari tangannya. Kalau saya habis nanti nggak ada lagi yang saya makan, nggak ada lagi rezeki dan seterusnya. Maka ini dia sifat bakhilnya muncul, dan itu menuduh Allah tidak akan mengganti apa yang telah dia berikan. Padahal Allah berfirman di ayat Al-Quran, wa may yuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya. Sesuatu yang kita sedekahkan itu ummahat, itu maknanya kita pinjamkan sesuatu kepada Allah. Ketika kita diterpah musibah, terus kita katakan, kayaknya Allah nggak senang dengan saya ini. Kayaknya, ini semua prasangka buruk kepada Allah. Yang kita harus kedepankan kepada Allah adalah husnudzon, berprasangka baik. Tak kala tiba-tiba suami kita menceraikan kita, ummahat. Tiba-tiba saja langsung datang suaminya, aku ceraikan kamu. Maka kita ke depan, ini takdir Allah. Pasti Allah ingin menggantikan yang lebih baik daripada suami saya. Mungkin ada artis Korea yang datang dari sana mencari janda di Indonesia, akhirnya saya yang dipilih. Paham ummahat? Kedepankan prasangka baik terhadap perbuatan-perbuatan Allah kepada Anda. Prasangka buruk kepada Allah tidak boleh, yang boleh hanya ummahat? Prasangka baik. Prasangka buruk kepada orang lain tidak boleh, kita boleh harus berprasangka baik. Nah, sekarang kepada diri kita ummahat, apakah kita harus berprasangka baik terhadap diri kita terus? Saya ini loh baik-baik aja, kayaknya saya juga baik. Hendaknya yang kita kedepankan untuk diri kita ummahat adalah prasangka buruk, agar nanti kita muhasabah, introspeksi diri untuk senantiasa memperbaiki diri ke depan. Kayaknya saya ini masih kurang ilmu, kayaknya saya ini masih kurang bakti kepada suami, kurang ini. Padahal dia sudah banyak melakukan, tapi dia berprasangka baik, berprasangka buruk kepada dirinya untuk memperbaiki diri ke depan. Nah, kemudian larangan yang kedua ummahat di ayat ini, wala tajassasu. Janganlah kalian tajassus. Tajassus itu mencari-cari aib orang, nguping-nguping pembicaraan orang. Dua hal ini dia lakukan ummahat karena tadi didasari oleh prasangka buruk. Dia menggali informasi, dia buka channelnya, media sosialnya untuk mencari-cari kesalahan orang yang dia prasangkai buruk tadi. Jadi tajassus ini lahir dari ummahat? Dari prasangka buruk. Maka tajassus ini ummahat ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya haram. Yang hukumnya wajib kalau sekiranya itu akan memberikan maslahat yang banyak bagi agama ataukah bagi kaum muslimin.
Bagi agama contohnya ummahat, kita mencari keburukan seorang ustadz mungkin, yang itu nanti ustadz tersebut akan berdampak ke banyak orang. Mungkin kita curigai, kayaknya ustadz ini kurang itu, kurang ini. Akhirnya kita cari apa nih keburukan dia. Maka ini dibolehkan untuk nanti menjaga kaum muslimin yang lain dari keburukan ustadz atau syekh atau orang tersebut. Atau dia diberikan tugas oleh negara menjadi mata-mata yang mengintai pergerakan musuh dan yang lainnya, maka ini dibolehkan atau bahkan diwajibkan. Kalau tujuannya bukan untuk mencari maslahat, maka ini hukumnya ummahat? Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunihi al-anuku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum, sementara kaum tersebut tidak senang didengarkan pembicaraannya, dia nguping diam-diam ini, maka nanti di akhirat akan dituangkan ke telinganya besi panas atau timah panas gitu sebagai bentuk balasan kepadanya. Ini bagi mereka yang ummahat? Tajassus. Tajassus bisa dengan telinga, bisa dengan mata. Yang itu untuk apa? Untuk membenarkan prasangka buruknya. Padahal prasangkanya itu tidak tepat. Nah, kemudian larangan yang ketiga yaitu ghibah. Prasangka buruk akan melahirkan tajassus. Tajassus akan melahirkan ummahat? Ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan aib atau kekurangan orang lain. Membicarakan aib atau kekurangan orang lain tanpa ada tujuan yang syar'i. Tanpa ada tujuan yang syar'i. Dan orang tersebut tidak ada di hadapan si pembicara. Kita ulangi definisi ghibah tadi apa? Membicarakan aib orang lain atau kekurangan orang lain tanpa ada tujuan yang syar'i dan orang tersebut tidak ada di hadapan si pembicara. Jadi di sini ada 3 rukun ya dari ghibah tersebut. Membicarakan keburukan, kemudian orangnya tidak ada dan tidak ada tujuan syar'inya. Tujuan maslahatnya enggak ada. Nah, kalau sekiranya ummahat dia menyebutkan kekurangan atau aib orang, tapi orang itu ada di hadapannya. Ini namanya apa? Namanya memaki, mencelah, mengejek. Bukan ummahat? Bukan ghibah. Kalau dia menceritakan keburukan atau aib orang, tapi tujuannya untuk maslahat, nah inilah nanti ghibah yang dibolehkan. Karena ada maslahatnya. Yang kita akan sebutkan nanti. Nah, kita tahu ummahat, siapapun dari kita itu tidak ingin diceritakan aibnya, diceritakan keburukannya. Meskipun aib dan keburukannya itu benar ada pada dirinya.
Tapi kita tidak mau apa? Diceritakan. Timbul pertanyaan, Ustadz boleh nggak mau menggibah orang izin dulu? Izin dulu kepada yang kita gibai. Nah, bukan gibah lagi namanya itu kan? Karena gibah itu orang yang nggak ada, orangnya nggak mengetahui. Maka di sini Allah menyebutkan larangannya, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama sahabatnya, lantas Rasulullah melontarkan sebuah pertanyaan yang dari jawaban nanti Rasulullah itu akan menyebutkan definisi tentang ghibah. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Kata para sahabatnya, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Kemudian kata Rasulullah lagi, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut aib saudaramu sementara dia tidak senang disebutkan. Sementara dia tidak senang disebutkan aib tersebut. Lantas ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ara'aita in kana fi akhihi ma aqul? Bagaimana menurutmu ya Rasulullah jika yang kita ceritakan itu ada pada saudara kita? Kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Jika memang benar adanya yang engkau katakan, maka itulah ghibah. Jika tidak benar, maka itu adalah fitnah. Menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Nah, jadi Rasulullah menyebutkan tentang definisi ghibah, yaitu menyebut aib atau keburukan saudara kita yang dia tidak senang untuk dibicarakan atau disebutkan. Nah, kemudian Allah melanjutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ayat ini Ummahat menyebutkan tentang hukum bagi pelaku ghibah, bagi orang yang menggibah. Apa hukumnya? Hukumnya disebutkan di sini sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Makan bangkai hewan saja atau binatang Ummahat hukumnya haram kan? Karena itu najis. Apalagi terlebih lagi kalau kita makan bangkai saudara sendiri. Kayak Sumanto yang dia menggali kuburan yang baru dikubur atau agak lama tapi dagingnya masih ada, dia makan untuk ritual tertentu. Fakarihtumu, pasti kalian tidak menyukainya. Nah, di ayat ini Ummahat, Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang menggibah dengan memakan bangkai. Apa kira-kira sisi kesamaannya Ummahat? Karena tidaklah kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu kecuali ada sisi kesamaan kan? Contoh kita menyamakan suami kita dengan bintang di langit atau rembulan. Apa nih sisi kesamaannya? Sama-sama putih kah? Sama-sama bulat kah? Atau apa? Ada sisi apa? Kesamaan yang menghubungkan antara dua sesuatu tersebut. Nah, menggibah dengan memakan bangkai, sisi kesamaannya ada dua Ummahat. Yang pertama adalah sama-sama haram. Ghibah dan memakan bangkai hukumnya sama-sama haram.
Yang kedua, ghibah dan memakan bangkai itu sama-sama tidak bisa membela diri. Coba kita perhatikan kalau kita iris-iris bangkai tersebut pakai pisau, kira-kira dia bisa membela diri enggak? Enggak bisa kan, sudah mati. Beda kalau dia hidup. Anda mutilasi pasti dia ngamuk-ngamuk, merontak-rontak kan umahat? Sama juga dengan orang yang Anda gibahi. Dia tidak bisa membela dirinya. Kenapa? Karena dia tidak ada di situ. Seandainya dia ada di situ, pasti dia akan membela dirinya. Dia akan mengatakan, enggak, apa yang kamu sampaikan tidak benar. Aku tidak seperti itu dan seterusnya. Inilah dua sisi kesamaan antara memakan bangkai dan menggibahi orang lain. Jadi dari sini kita tahu umahat bahwa menggibah itu hukumnya haram dan balasannya di dunia dan di akhirat nanti disebutkan di hadis-hadis Rasulullah. Balasan yang pertama, orang yang suka menggibah itu baunya tidak sedap di dunia. Tidak sedap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Jabir bin Abdullah, kata Jabir, kunna ma'a Rasulullah, dulu kami pernah bersama Rasulullah. Wartafa'at rih, tiba-tiba muncul bau yang tidak sedap di tengah-tengah kami. Faqala, lalu Rasulullah berkata, atadruna ma hadhi, tahukah kalian bau apa ini? Lantas Rasulullah berkata, hadhihi rihul ladzina yaktabunal mu'minin. Ini adalah baunya orang-orang yang suka menggibah orang-orang yang beriman. Ini balasan dia di dunia umahat. Balasan dia di akhirat, yang pertama, dia akan disiksa di alam kubur. Dia akan disiksa di alam kubur. Yang kedua, dia akan mencakar-cakar wajahnya dengan kuku dari tembaga. Mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan apa? Dengan kukunya yang terbuat dari tembaga. Allah menjadikan kukunya itu dari tembaga. Ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, kemudian diberikan kesempatan untuk melihat penduduk neraka yang sedang disiksa. Lantas Rasulullah melihat ada seseorang yang mencakar-cakar wajahnya dan dadahnya dengan dengan kuku dari tembaga. Lantas Rasulullah bertanya kepada Jibril, maka Jibril menyampaikan bahwa itu adalah orang yang suka menggibah semasa di dunia. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam hal apa ini umahat? Dalam hal perbuatan yang disebutkan sebelumnya. Prasangka buruk, kemudian tajassus dan ghibah. Hindarilah diri kalian dari perkara tiga hal tersebut. Karena bertakwa itu mahat meliputi menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Coba perhatikan umahat. Tidaklah Allah menutup ayatnya dengan nama-namanya kecuali nama tersebut berkaitan erat dengan perbuatan sebelumnya. Paham umat ini? Tidaklah Allah menutup
ayatnya dengan sebuah nama, kecuali nama tersebut ada kaitannya dengan perbuatan sebelumnya. Apa kaitannya nama Tawwab dengan Rahim, dengan perbuatan dhon, tajassus dan ghibah? Kaitannya ummahat, jika kalian tetap melakukan hal tersebut, jangan putus asa. Allah Maha menerima taubat. Bertobatlah dari perbuatan prasangka, dari tajassus dan ghibah. Karena Allah hadir dengan namanya Tawwabun, yang senantiasa menerima taubat hambanya. Nah, setelah Tawwab ummahat, Allah barengi lagi dengan Rahim. Di samping Allah Maha Taubat, Dia juga Maha menyayangi. Dalam artian tidak membombek kalian meskipun kalian sudah apa? Sudah bertaubat. Karena ada sikap manusia ummahat, kalau sudah menerima maaf orang lain tapi dia enggak mau lagi berhubungan, enggak mau lagi tegur sapa dengannya, meskipun dia sudah apa? Sudah memaafkannya. Berarti dia masih menaruh apa ummahat? Menaruh dendam kesumat, sakit hati yang belum terobati. Nah, tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hambanya datang bertobat, Dia terima tobatnya, sekaligus Dia sayangi. Paham? Dia tidak mengedepankan murka dan bencinya kepada hambanya yang bertobat. Nah, jadi siapapun kita, kalau sekiranya pernah melakukan hal ini, maka yang kita lakukan apa ummahat? Bertobat dulu kepada Allah karena kita melanggar larangannya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah segera meminta maaf atau tahallul kepada orang yang kita gibahi. Ternyata Ustadz, kalau saya sampaikan, dia malah jengkel, malah memutus hubungan dengan saya. Maka bagaimana? Maka solusinya Anda menceritakan lagi kebaikannya, di mana Anda menceritakan keburukannya. Kalau Anda menceritakan keburukannya di Masjid BDI, maka sebutkanlah kebaikannya di Masjid BDI pula. Paham ummahat? Nah, kalau sekiranya bukan kita yang sebagai subjeknya, subjek dari apa? Perbuatan ghibah tadi. Tapi kita hanya qadarullah sempat nongkrong bareng, tiba-tiba nyeletuk ngomongin kezaliman Jokowi, kemudian ijazah Jokowi yang belum tentu palsunya, macam-macam. Maka bagaimana sikap kita ketika nongkrong bareng dengan teman, tiba-tiba ada nyeletuk, gibahi pemerintah, gibahin ini dan itu? Maka sikap kita apa ummahat? Yang pertama, mengingatkan. Maaf, no gibah. Tidak boleh ada gibah dalam hal ini. Ayo kita bicara yang bermanfaat. Atau langsung memutus pembicaraan, kemudian mengalihkan kepada topik yang lain. Atau kalau dia tetap juga ngeyel mau gibah terus ummahat, maka tutup telinganya. Kalau dia belum berhenti, maka Anda harus angkat kaki dari situ. Karena Anda nanti dihukumi sama dengan yang menggibahi tadi. Karena Anda pendengar setia, tidak ingkarul mungkar terhadap perbuatan yang ada. Yang banyak terjadi apa ummahat? Kita nambah-nambahin ya, bumbu-bumbuin ya. Paham? Iya memang dia kayak gitu kok, aku juga seru. Panjang akhirnya apa? Gibah bareng. Nah, akan tetapi ummahat, ini yang menjadi topik pembahasan kita. Ada gibah yang dibolehkan. Ada gibah yang dibolehkan, yang itu
kalau ada tujuan maslahatnya. Ada tujuan kebaikan yang ingin dicapai dari gibah tersebut. Imam An-Nawawi menyebutkan hal tersebut di Riyadhus Shalihin. Ada 6 sebab bolehnya seseorang menggibahi saudaranya. Sebab yang pertama ummahat, karena dia dizalimi. Karena dia dizalimi. Mungkin diambil hartanya, mungkin dia disakiti fisiknya, atau pernah dikata-katain apa gitu, maka orang yang dizalimi tersebut boleh menyampaikan perbuatan buruk ini kepada orang yang bisa merubah kemungkaran tersebut. Contoh gini ummahat. Tetangga kita ada yang suka mutar musik besar-besar, suka juga nyolong mangga kita. Paham? Kalau kita lewat di depan rumahnya dikasih paku di jalan, ini kan kezaliman ya. Nah, kita boleh menyampaikan hal ini kepada yang berwenang, yang memiliki hak untuk merubah kemungkaran dalam bertetangga tersebut. Kita lapor kemana ini ummahat? Kita lapor ke Pak RT. Paham? Ternyata Pak RT sudah mengambil tindakan, terus dia nggak berubah-berubah. Sudah. Kita nggak usah bicarakan, stop sudah. Kita coba menghindar saja dan jangan membalas. Jangan pula kita ceritakan ke yang lain yang itu tidak bisa merubah kemungkaran. Kita cerita kepada saudara yang datang atau kepada orang tua yang datang berkunjung. Ini enggak ada ummahat, enggak ada maslahatnya. Ini hanya menceritakan aib tetangga. Atau kita seorang istri yang dizalimi suami mungkin. Nafkah berbulan-bulan enggak pernah dikasih, nafkah lahir maupun nafkah batin. Terus kita sampaikan ke tetangga, sampaikan ke teman pengajian. Kira-kira ada maslahatnya enggak umat? Ini hanya curhat kan? Ingin ingin mengajak orang lain larut dalam kesedihannya dia. Tidak mendatangkan maslahat. Coba kita laporkan kepada ustadz mungkin yang bisa menasihati suami kita. Atau kita laporkan ke Pak Polisi biar dia ditangkap, dihukum penjara beberapa hari gitu. Atau kita sampaikan kepada orang tuanya atau ke mertua kita yang bisa memberikan nasihat kepadanya. Intinya ummahat? Menginginkan perubahan. Tak kala istri Abu Sufyan mendatangi Nabi SAW dan berkata kepada Rasulullah, "Inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Sesungguhnya Abu Sufyan, suamiku, pemuda yang sekek, pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini. Dia memberikan kepada kami sesuatu yang tidak mencukupi. Kalau sekiranya nafkahnya 100.000 untuk makan sehari, dia hanya ngasih 50.000 saja. Cukup-cukupin. Beli tempe gembus ya, Mat? Tempe gembos ya. Ampas tahu dibuat tempe, udah harga 2.000. Kemudian minyak goreng jelantah dan yang lain. Pokoknya dia kasih yang kurang. Nah, si Hindun istri Abu Sufyan ini menceritakan aib ummahat? Aib suaminya. Apa aibnya di sini? Pelit. Maka kata Rasulullah, "Khud, ambillah ma yakfik, ambillah dari harta suamimu apa yang mencukupi dirimu dan anakmu." Paham? Rasulullah nyuruh si Hindun ini ngambil diam-diam.
Istilahnya apa Mat? Nyuruh nyolong, nyuruh nyuri. Tapi itu dalam rangka mengambil apa? Mengambil haknya dia. Yang menjadi syahid dalam hal ini Ummahat, bolehnya menceritakan kezaliman suami kepada orang yang bisa apa? Memberikan solusi. Memberikan apa? Solusi. Ini sebab yang pertama. Bolehnya apa Ummahat? Bolehnya ghibah. Kemudian sebab yang kedua, dalam rangka meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Contoh Ummahat, di tengah masyarakat kita atau di RT kita, ada pemuda-pemudi yang suka mabuk-mabukan, yang suka istilahnya kumpul kebo. Itu kan tidak tidak berdampak kepada kita kan? Istilahnya tidak, keburukan mereka tidak mengenai kita. Cuman kita ingin mengingkari kemungkaran tersebut tapi nggak bisa. Maka kita laporkan ke Pak RT atau kita laporkan ke polisi atau kemana gitu yang bisa mengangkat kemungkaran tersebut. Kita jelaskan, Pak, di sana ada yang main judi, ada yang main sabu-sabu, ada yang minum khamar. Ini kan aib. Tapi tujuannya apa Ummahat? Tujuannya untuk meminta tolong menghilangkan kemungkaran. Tak kala Mu'adz bin Jabal pernah mengimami kaumnya sholat Isya dengan membaca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama surah Al-Baqarah Ummahat. Apa enggak gemeteran lutut ini kan? Sementara ada seorang yang bermakmum di belakangnya keluar sholat sendirian. Kata Mu'adz, innahu munafik. Sesungguhnya dia munafik. Akhirnya apa? Si pemuda tadi yang keluar dari makmum menyampaikan hal itu kepada Rasulullah dan Mu'adz dipanggil dan dinasehati, ditegur habis-habisan, innaka fattanun ya Mu'adz. Sungguhnya engkau telah membuat fitnah wahai Mu'adz. Kalau engkau mengimami manusia, maka bacalah surah-surah yang pendek. Karena di belakangmu ada orang yang sibuk, ada yang punya hajat, ada orang tua dan yang lainnya. Coba lihat pemuda ini Ummahat, dia menyampaikan aib atau keburukan siapa? Si Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah yang tujuannya untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Kemudian sebab yang ketiga, memberikan peringatan kepada manusia akan kefasikan, keburukan atau kebidahan seseorang. Contoh di tengah masyarakat kita Ummahat, ternyata ada yang nyewa rumah tapi dia sering nyolong, sering jamret dan yang lainnya. Kita ingatkan tetangga-tetangga yang lain, hati-hati dengan orang tersebut. Dia pencuri. Dia baru saja keluar dan akan melakukan lagi tindakan yang sama. Paham? Atau seseorang mengingatkan, jangan dengarkan ceramahnya Ustadz Fulan. Jangan dengarkan ceramah Syekh Fulan. Karena itu apa? Dalam rangka menjaga yang lain dari keburukan orang tersebut. Ini dibolehkan, ini namanya Ummahat tahdzir, memberikan peringatan bagi yang lain agar tidak mengikuti keburukannya. Kemudian sebab yang keempat, meminta fatwa. Meminta fatwa. Contoh dia bertanya kepada Ustadz, Ustadz, kalau ada suami, suami saya seperti ini, dia begini dan begitu dan seterusnya. Dia menceritakan aib suaminya. Maka ini apa Ummahat? Dibolehkan. Tapi lebih baik lagi kalau sekiranya dia memberikan perumpamaan yang lain. Contoh, Ustadz, kalau sekiranya ada suami yang seperti ini, apa ya hukumnya ya? Maka itu lebih baik. Kenapa Ummahat?
agar orang lain tidak mendengarkan aib keluarga. Tak kala Fatimah binti Qais, seorang janda yang mendatangi Rasulullah karena ada 3 pemuda yang mau meminangnya. Yang pertama adalah Abu Sufyan, yang kedua Abu Jaham, yang ketiga Muawiyah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kekurangan 3 pemuda ini kepada apa? Kepada Fatimah binti Qais agar dia apa? Mengetahuinya. Tak kala ada seseorang itu bertanya kepada ustadz atau kepada syekh tentang seseorang, tapi dia takut dalam perkara gibah, maka ini tidak apa? Tidak tepat. Dia sebutkan saja. Karena apa umahat dia mencari solusi. Kemudian yang kelima, membicarakan orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Membicarakan orang-orang yang memang dia terang-terangan berbuat maksiat. Yang dia suka apa? Pamer maksiatnya. Maka ini tidak mengapa dibicarakan. Contoh kalau ada sekiranya umahat yang suka mengumbar auratnya di media sosial. Yang dia suka berbuat keburukan. Maka kita boleh menceritakan kepada orang lain agar orang itu tidak ikut dan tidak bergaul kepada orang tersebut. Kemudian yang terakhir umahat adalah orang yang memang sudah terkenal dengan julukan atau sebutan dari sesuatu yang kurang darinya. Mungkin dia terkenal dengan si buta atau si pincang atau si hitam, macam-macam gitu. Padahal ini adalah aibnya kan? Tapi dia sudah merasa enjoy disebut dengan hal tersebut, maka ini tidak mengapa. Karena Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang sahabat yang dia buta. Nah, ketika dia datang ingin meminta pengajaran kepada Rasulullah, tapi Rasulullah bermuka masam dan tidak menghiraukannya, Allah sebutkan dia di surah Abasa dengan apa? Dengan aibnya, yaitu apa? Dia buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tak kala datang kepadanya seorang yang buta. Jadi kalau orang sudah enjoy, sudah terbiasa atau dia memang terkenal dengan kekurangan yang ada di fisiknya atau sifat yang biasa dia lakukan, maka ini bukan apa umahat? Bukan bagian dari ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 ini umahat, 6 hal atau 6 sebab bolehnya seseorang ghibah. Sementara hukum asal ghibah adalah haram, menjadi boleh nanti kalau ada maslahat yang ingin dicapai. Sebagaimana memakan bangkai hukumnya haram, tapi kalau sekiranya dalam keadaan lapar untuk mendatangkan maslahat kita tetap hidup, maka kita boleh memakan bangkai, tapi secukupnya saja umahat. Jangan karena ada kesempatan, mumpung nih. Paham? Enggak boleh. Nah, ini yang kita bisa sampaikan umahat. Barangkali ada yang ditanyakan. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan terus yang sudah masuk lalu. Sebelum dibacakan mungkin ada beberapa pertanyaan dari rumah. Ada persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah jika kita bersama ke rumah yang kita kunjungi, kemudian ada salah satu orang tiba-tiba mendapat kita memfitnah kita tanpa kesimpulan yang kita buat. Apa yang harus dilakukan untuk kita? Assalamualaikum. Ada seorang memfitnah kita dengan sesuatu yang kita tidak melakukannya. Yang pertama, kita kan menginginkan kebaikan kepada saudara kita yang lain ya ummahat ya. Maka sikap kita tetap netral, tidak melampaui batas, yaitu mendatangi untuk menjelaskan hakikatnya. Bahwa saya tidak seperti itu. Nah, kalau dia mau mendengar dan bertobat, alhamdulillah. Kalau dia tetap seperti itu, maka ya sudah, dia akan membagi pahala kepada ummahat yang dia fitnah. Ummahat, dia akan membagi pahala sholatnya dan yang lainnya kepada ummahat yang dia fitnah. Terus apakah kita lakukan pembelaan juga kepada yang lain? Ya mungkin kalau mau silahkan melakukan pembelaan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, Jika kita tahu kalau kita dibalik teman dari kita, lalu kita menjauh, tidak ingin berteman, tidak ingin berteman lagi, sebenarnya bila bertemu hanya senyum dan sama saja bolehkah? Dan namun nasihatnya untuk menghilangkan rasa sakit hati itu dan benci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mislih, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, innallaha la yuhibbudz dzalimin." Balasan keburukan itu dengan keburukan yang sama, tapi barang siapa yang memaafkan dan tetap berlaku baik, memperbaiki hubungan, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini ummahat tentang sikap kita yang sebenarnya kalau ada orang yang menggibahi atau memfitnah atau menyakiti kita. Yang pertama adalah kalau mau berlaku adil, membalas dengan hal yang sama. Yang kedua, yang terbaik adalah memaafkan dan tetap seperti biasa-biasa saja. Kita tidak ada sikap apa-apa dengan dia. Kita menginginkan kebaikan untuknya. Kita memberikan nasihat dan senantiasa tetap saja bersikap baik kepadanya. Ini yang terbaik. Yang tidak boleh adalah berbuat zalim, membalas ghibah dengan ghibah yang sama atau lebih dari yang dia lakukan kepada kita. Nah, ini sikap yang Allah ajarkan kepada kita, ya sudah anggap aja enggak ada masalah. Anggap aja sebagai teman akrab yang tidak ada masalah di antara kita. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid anil jahilin. Berikanlah maaf, berpalinglah dari orang yang bodoh kalau mau. Nah, dan perintahkanlah yang baik kalau mau menasehati dia agar tidak menggibahi yang lain. Nah,
tentang kelemahan yang menimpannya di situ dan memanfaatkan orang lain. Lalu Anda menceritakan kepada orang lain yang Tuhan menaruh tentang ini. Karena kami berpikiran yang sama bahwa Tuhan ini sangat dalam memilih orang untuk bertanya. Pokoknya reaksinya seperti itu, Ustaz. Oh iya. Saya coba memahami pertanyaannya bahwa ada seorang yang curhat kepada temannya karena ada seorang yang menipunya ya, mungkin dalam hal jual beli dan yang lainnya. Nah, kalau sekiranya temannya ini bisa memberikan solusi, jalan keluar, maka ini adalah ghibah yang dibolehkan. Tapi kalau hanya sekedar curhat semata yang nggak ada solusi, nggak ada maslahatnya, maka ini adalah ghibah yang diharamkan. Jangan lagi pula yang tadi yang disampaikan kepada ini dia nyampaikan lagi kepada yang lain. Maka ini ghibah yang berantai. Ya, coba diputus segera mungkin dengan apa? Dengan curhat pada orang yang bisa memberikan solusi. Misalnya kalau terkait dengan kita berniat untuk menasihati anak, kemudian dalam masalah tersebut kita melibatkan orang ketiga yang orang ketiga tersebut kita sebagai contoh ya perumpamaan atau contoh misalnya memberi nasihat kepada anak dengan memberi contoh sifulan yang sifatnya buruk agar dengan maksud hati agar anak tersebut tidak membingungkan. Sementara sifulannya yang maksud itu dikenal oleh anak boleh kan? Nah, boleh saja, tapi tidak menyebutkan nama gitu ya, bahwa si fulan telah melakukan ini, kamu jangan seperti itu nak. Meskipun arah pembicaraan kita dibaca oleh anak ini, tapi kita tidak menyebutkan nama. Kalau kita menyebutkan bahwa ada orang nak tetangga kita, jangan kamu seperti itu. Ini kan langsung mengarah kepada ini, lebih mengerucut kepada orang tersebut. Sebutkan saja yang sifatnya umum, oh si fulan atau si orang atau yang lainnya. Nah, Pertanyaan selanjutnya ini juga tema jika suami saya tidak sering keluar rumah dan offline dibatasi, lebih baik online, apa yang harus saya lakukan? Sarannya adalah tetap taat kepada suami karena hadir di majelis ilmu bukanlah sesuatu yang darurat atau wajib gitu, karena di sana dia bisa mendapati ilmu dari apa? Dari online mungkin atau dari tempat yang itu diridhoi oleh suami. Kalau dia tidak senang mungkin ada yang kurang dari servis mungkin atau hal-hal yang lain, itu bisa dilaksanakan oleh si istri agar mendapatkan ridho suami. Nah, kalau sekiranya dia bisa tadi di rumah dia tetap kajian, mungkin mendatangkan guru di rumah atau dia kajian online, maka ini menggabungkan dua kebaikan. Taat kepada suami dan tetap juga menimba ilmu. Nah, saya nggak tahu nih Muhammad, saya nggak pernah punya teman yang baperan. Saya nggak punya pengalaman yang seperti ini. Barangkali ada ummahat yang lain bisa memberikan solusi dari teman yang seperti ini. Nah, demikian kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.